Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih sayangku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan di dalam kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan mengkaji babagan zikir, yang mana zikir itu akan selalu menenangkan hati kita masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya berzikir itu berzikir di sisi Allah, bukan berzikir di sisi manusia. Tentunya di dalam berzikir itu mengingat Allah, tidak mengingat apa-apa yang kita maksudkan, yakni dunia. Jadi bila kita berzikir, yang diingat hanyalah tujuan dunia, yang diingat adalah cita-cita dunia, yang diingat hanyalah kebutuhan-kebutuhan dunia di hati kita, maka selamanya hati dan kehidupan ini takkan pernah bisa tenang. Akan tetapi bila berzikir itu bertujuan roji'un, kembali kepada zikrullah, inilah tempat ketenangan, inilah tempat kembali, inilah hari kemudian itu. Jadi ketika kita hidup di dunia dengan berbagai macam kesulitan dan kesulitan, maka kita akan bertemu dengan kemudahan-kemudahan di hari kemudian, di mana manusianya sudah menyadari akan bertuhan, di mana manusia sudah menyadari atas kemakhlukan dirinya, di mana manusia sudah menyadari bahwa dirinya lah bukan pencipta, akan tetapi dirinya hanyalah ciptaan dan dicipta, apapun yang terjadi di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kami kutipkan ayat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Artinya, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Shadaqallahul azim. Jadi setelah ada kesulitan,
pasti ada kemudahan. Ketika kita diuji oleh Allah, bila kita tidak kembali kepada Allah, maka kita takkan pernah menemukan bertemu dengan hikmah dari ujian-ujian itu. Ketika kita bermasalah, ada masalah dengan orang lain, bila kita tidak mau kembali kepada Allah, maka tidak akan pernah kita menemukan hikmah dan tidak akan pernah pula kita merasakan ketenangan di balik masalah-masalah itu. Jadi sudah sunnatullah, setelah ada kesulitan pasti datang kemudahan. Inilah yang dimaksud hari kemudian itu. Ketika kita berusaha mencari dunia, ketika kita berusaha bekerja segiat mungkin agar tercukupi kebutuhan duniawi kita. Apabila kita tidak berpasrah diri agar ketika kita tidak kembali kepada Allah yang mengadakan ini semua, maka di dalamnya kita mencari dunia dengan penuh nafsu, dengan penuh keingkaran, dengan penuh ketamakan, karena tidak didampingi oleh zikrullah. Karena selama ini kita tak pernah bisa berzikir kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa berzikir kepada Allah sementara yang jadi Tuhan di hati kita hanyalah hawa nafsu kita sendiri yang tamak, yang rakus akan dunia. Inilah bukti bahwa selama ini kita tak pernah berzikir kepada Allah. Karena yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di hati kita masihlah diri manusia kita sendiri yang berposisi dan yang berkedudukan menjadi Tuhannya diri kita sendiri daripada Allah. Dan bagaimana mungkin kita bisa berzikir kepada Allah bila Allah itu posisinya gaib? Bagaimana mungkin kita bisa berzikir kepada Allah bila posisi Allah itu tiada? Bagaimana mungkin kita bisa berzikir kepada Allah untuk menenangkan hati kita, sementara posisi Allah tidak hadir, tidak hudur di hati kita? Sementara yang hadir, sementara yang hudur di hati kita selama ini hanyalah hawa nafsu kita sendiri, hanyalah diri kita sendiri, hanyalah kemakhlukan kita sendiri yang seolah-olah tidak jadi makhluk, akan tetapi jadi sang Khalik yang mengkholiki hidup dan badan ini selama ini. Inilah tanda-tandanya bahwa selama ini kita tak pernah bisa berzikir kepada Allah selagi hawa nafsu ini masih menjadi raja di rajanya hati kita selama ini. Maka yang terjadi kesulitan demi kesulitan melanda. Kesengsaraan demi kesengsaraan melanda.
Ketakutan demi ketakutan melanda. Badai demi badai melanda. Kehancuran demi kehancuran hati melanda. Semua itu dikarenakan hawa nafsu kita inilah yang berkuasa atas hati kita. Sehingga diri kita sendiri, sehingga hawa nafsu kita sendiri berposisi sebagai pemimpinnya hati, pemimpin segala urusan yang kita adakan, pemimpin segala apapun kegiatan yang kita lakukan, sehingga niatan-niatan suci, yakni niatan kembali lillahi ta'ala di hati kita, akhirnya terkotori, akhirnya ternajisi oleh niatan-niatan linafsi kita di hati kita. Seolah-olah saja kita berniat karena Allah Ta'ala di dalam ucapan hati kita. Akan tetapi aplikasi setelah itu kita lari menjauh dari Allah. Kita lari selingkuh dari Allah. Kita lebih cinta, kita lebih suka kembali kepada linafsi daripada lillahi ta'ala. Kita ternyata lebih suka kembali kepada diri manusia kita daripada kembali kepada Allah. Inilah tanda-tanda kita bahwa selama ini tidak akan pernah bisa berzikir kepada Allah agar hati kita tenang, agar hati kita temaram. Mari kita kutipkan lagi di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salamun alaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Jadi alangkah baik, alangkah gembira, alangkah bahagianya tempat kesudahan itu. Apa maknanya tempat berkesudahan? Tempat berkesudahan itu adalah tempat kita kembali kepada hakikat diri manusia kita sendiri sebagai makhluk yang selama ini berposisi sebagai sang Khalik. Inilah tempat kesudahan itu. Jadi tempat kesudahan ini lebih baik dari tempat yang sekarang ini. Tempat yang sekarang ini kan kita menjadi sang Khalik di hati kita. Tempat yang sekarang ini kan kita menjadi Tuhan di hati kita. Tempat yang sekarang ini kan kita menjadi pemimpin di hati kita daripada dipimpin oleh Sang Pencipta diri kita di hati kita. Maka dari itu takkan pernah berjumpa dengan hari kemudian, takkan pernah berjumpa dengan kesudahan yang lebih baik, yang lebih menggembirakan, yang lebih membahagiakan hati kita, dan yang lebih menenangkan hati kita selama ini. Jadi alangkah baiknya tempat berkesudahan itu.
awalnya li nafsi, berkesudahan menjadi lillahi ta'ala. Jadi bila tanpa berbaiat maka akan sulit. Pencariannya sulit. Puluhan tahun belum tentu ditemukan permata ini. Akan tetapi jalan baiat, jalan kematian hanyalah Allah yang menentukan. Rezeki, mati, hanya Allah yang berkuasa di dalamnya. Jadi meskipun demikian tak ada paksaan di dalam berbaiat. Karena Allah lah yang menentukan. Karena Allah lah yang memperjalankan. Karena Allah lah yang memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang dimaksud. Hamba-hamba yang dikehendaki. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tempat berkesudahan itu sangat amatlah indah. Sangat amatlah membahagiakan. Sangat amatlah menggembirakan hati kita. Jadi alangkah baiknya tempat berkesudahan itu. Contoh tempat berkesudahan ini begini, contoh logikanya. Sebelum kita berbaiat, duduk kita ini masih duduk manusia kita. Berdiri kita ini masih berdiri kita. Sholat kita ini masihlah sholat kita. Ibadah yang kita lakukan ini masih ibadah-ibadah kita. Bekerja kita selama ini masih teraku-akui kita yang bekerja. Ketika masak di dapur kita merasa diri kita yang bisa memasak. Ketika berkebun kitalah yang merasa bisa memelihara kebun-kebun yang kita punya. Ketika bekerja di tambak, kita merasa di dalam hati kita bahwa tambak ini saya yang memelihara. Inilah tempat kesulitan. Inilah tempat kekhawatiran. Dan inilah tempat yang kotor. Alias bertempat di dalam anar, di dalam jahanam. Karena jahanam anar itu berbahan bakar, bukan kayu bakar. Karena jahanam dan anar itu berbahan bakar, bukan bensin dan minyak tanah. Akan tetapi anar dan jahanam itu bahan bakarnya hanyalah badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Inilah bahan bakarnya anar dan jahanam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah contoh-contoh selama ini kita duduk di dalam neraka, kita berdiri di dalam neraka, kita berbisnis di dalam neraka, kita sholat di dalam neraka, kita ibadah di dalam neraka, kita bekerja di dalam neraka. Karena apa? Karena semuanya belum bertemu dengan hari kemudian. Sehingga memanaskan hati di dalam usaha dan persaingan bisnis kita. Sehingga kita merasa ketakutan hidup di dunia ini apabila kebutuhan kehidupan ini tidak tercover.
sehingga rasa khawatir demi rasa khawatir itu datang di benak kita karena kita belum kembali, karena kita belum bertemu hari kemudian, dan karena kita belum berbaiat, belum mati. Kalau masih hidup manusianya ya disiksa. Akan tetapi bila manusianya sudah mati, maka akan menemukan kenikmatan, keindahan, kegembiraan, serta kebahagiaan. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Inilah firman-Nya Allah. Bukan saya ngarang sendiri. Akan tetapi semua yang dipaparkan inilah Al-Quranul Karim. Ayat-ayat firman-Nya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan kembali di episode yang akan datang. Babakan hari kemudian ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.